Perkembangan teknologi dengan lini masa ke jasa online saat ini telah membuat perubahan secara besar-besaran di sektor perdagangan. Seiring berkembangnya penjualan dari online baik di marketplace, landing page maupun online shop dari sosial media pada umumnya, tentu memberikan peluang usaha menjanjikan bagi jasa-jasa ekspedisi, kurir, dan kargo. Kita sebut saja JNT Express, Si Cepat Express, JNE, melakukan evaluasi besar-besaran guna mengimbangi perkembangan dan bertransformasi cepat guna mencapai target maupun memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meluas seiring waktu berjalan. Apalagi sejak pandemi melanda Indonesia, merekalah menjadi salah satu armada terdepan guna memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Lalu, kenapa JET Express berhenti beroperasi? Bukankah masa saat ini adalah masa kesempatan emas bagi mereka meraup rupiah? Siapkan diri Anda. Kali ini saya akan mengupas beberapa fakta kenapa JET Express berhenti yang saya rangkum dari beberapa sumber untuk saya bagikan kepada Anda. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Perusahaan ekspedisi JET Express akan resmi berhenti beroperasi pada akhir Februari 2022. Informasi tersebut disampaikan manajemen JET Express melalui media sosial dan situs resminya. Pendiri dan pemilik JET Express, Peter D. Chandra, membenarkan informasi tersebut. Meski tidak menjelaskan alasan menutup perusahaannya itu, ia mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan yang sudah memanfaatkan layanan ekspedisinya selama ini. Berdasarkan informasi, JET Express mulai beroperasi sejak tahun 2015 lalu. Seperti perusahaan ekspedisi pada umumnya, perusahaan ini menawarkan jasa pengiriman paket mulai dari dokumen hingga berbagai macam barang. Setelah berjalan hampir 1 tahun, JET mampu berkembang hingga membuka 12 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. JET Express juga berhasil menggait puluhan klien dari korporat diantaranya Bank BTN, Mandiri, Batik, Yakult, Adira Insurance, Matahari, dan Pertamina. Lalu, apa alasan JET Express menutup layanan mereka? Menurut saya, untuk saat ini, iklim usaha di bisnis jasa kurir dan pengiriman masih stabil dan tetap menjadi pendukung utama berkembangnya bisnis e-commerce. Sektor bisnis ekspedisi dan kurir memiliki peluang untuk tetap berkembang seiring pesat-pesatnya transaksi daring ke depan. Terlebih, pertumbuhan juga dapat diraup dengan dimulainya transisi belanja secara daring saat ini. Tidak juga disebabkan oleh persaingan yang sengit, karena kebutuhan pengiriman di Indonesia masih sangat tinggi. Apalagi melihat dengan karakteristik industri logistik yang bergerak dalam bidang jasa, maka pelayanan kepada pelanggan, baik efisiensi maupun inovasi, menjadi poin penting untuk menghadapi kondisi persaingan saat ini. Dengan volume pengiriman yang semakin meningkat, tentu harusnya JET Express dapat lebih berkembang dan bersaing dengan jasa-jasa lain. Namun, ada beberapa sumber mengatakan jika JET Express tidak berani masuk semua jenis marketplace di Indonesia karena nggak kuat bayar persenannya. Tidak hanya tidak sanggup bayar persenannya, JET Express juga dinilai hanya mengandalkan marketing untuk melobi perusahaan dengan cara manual. Itulah mengapa JET Express tutup perusahaan, dikarenakan kalah bersaingan. Cuma mengandalkan marketing buat lobby perusahaan-perusahaan dengan cara manual, akhirnya kalah bersaing sama jasa pengiriman yang lebih instan. Apakah sedemikian kecilkah permasalahan yang membuat JET Express berhenti? Baik. Setiap usaha tentu Anda harus memiliki inovasi dalam menjalankan sebuah bidang usaha apapun usaha yang akan atau sedang Anda jalani. Lalu, seperti apa inovasi bisnis yang harus Anda lakukan? Inovasi bisnis berarti pembaruan dalam bisnis Anda. Berinovasi bisnis berarti Anda merancang strategi bisnis yang lebih canggih atau menciptakan sebuah produk yang tak terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Anda juga bisa berinovasi dengan sekedar memoles ide atau produk lama Anda dengan kemasan yang jauh berbeda dan lebih menarik. Nah, mengapa inovasi bisnis penting untuk dilakukan? Yang pertama, agar bisnis Anda bertahan lama. Setelah sukses bertahan, inovasi dibutuhkan. Inovasi mampu membuat Anda memperluas jaringan pasar dan bisnis. Dengan inovasi, usaha dan produk Anda akan memiliki nilai lebih yang menjanjikan di mata pelanggan atau calon partner bisnis.
Dengan demikian, bisnis Anda memiliki potensi untuk bertahan lama. Yang kedua, untuk meminimalisir persaingan. Saat berinovasi dalam bisnis, Anda didorong untuk menurunkan ide-ide yang tidak biasa, yang belum pernah ada sebelumnya. Karena apabila ide-ide Anda tetap sama dan itu-itu saja, maka tidak akan ada bedanya antara produk Anda dengan produk pelaku usaha lain. Apabila terdapat banyak kesamaan, maka persaingan menjadi ketat dan produk Anda tidak mudah dilirik karena tidak memiliki nilai lebih yang menonjol. Maka dari itu, inovasi dibutuhkan agar produk Anda memiliki nilai lebih yang menarik perhatian pelanggan. Dengan demikian, persaingan agak sedikit berkurang. Yang ketiga, agar mampu mengakomodir kebutuhan pelanggan. Poin penting lainnya mengenai inovasi bisnis adalah agar Anda sebagai pelaku bisnis bisa mengakomodir kebutuhan pelanggan Anda. Saran dan masukan dari pelanggan bisa Anda catat sebagai referensi perbaikan dan perbaruan. Dengan kebaruan ide, Anda tidak akan pernah kehilangan pelanggan. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang dibutuhkan untuk berinovasi? Untuk mengeksekusi sebuah rencana baru, Anda butuh ide. Ya, kenapa ide? Karena hanya melalui idelah Anda bisa merancang rencana-rencana yang cemerlang. Cara mencari ide yang tak perlu banyak ongkos adalah dengan memanfaatkan karyawan Anda. Ikut sertakan mereka dalam proses bertukar pikiran. Berikanlah mereka kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya. Saya yakin ada beberapa faktor yang menyebabkan JET Express menutup pelayanannya. Namun seperti yang saya katakan, setiap usaha dibutuhkan inovasi. Kita tidak bisa menggunakan pola pikir standar kita dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini yang kian hari semakin pesat dan tidak terduga. Kalau dulu dagang kertas sama pulpen saja sudah bisa berdagang tanpa banyak pikir, dan sekarang semuanya serba catatan online. Bahkan Anda makan saja belinya di mana? Ya online. Jadi jika secara garis mengajak Anda untuk evaluasi ke online, maka Anda harus bisa mengikuti apa yang diinginkan pasar. Inovasi itu penting dan tentu pelayanan juga penting dalam evaluasi bisnis. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.